Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Oke, siapa yang tahu hari ini kita mau ngapain? Kurang tahu. Oke, sebelum ke intinya, pasti intinya bakal seru banget. Tapi nanti aja kali ya. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan diri saya, baru perkenalkan diri kalian masing-masing. Oke. Biar kita lebih akrab, biar kita lebih dekat lagi, biar ceritanya lebih enak, biar ceritanya juga lebih nyambung. Nanti kalau di tengah-tengah, kalau misalkan kalian ada yang nggak paham atau kalian ada yang nggak ngerti, kalian boleh langsung angkat tangan terus tanya, Kak, ada pertanyaan nih. Saya mau nanya ini gitu ya. Angkat tangan dulu. Oke. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asa Aulia Nuril Najla, biasa dipanggil Najla. Tapi di sini karena sekarang temanya udah merah-merah, Apa tuh? tahu identik dengan apa nih merah-merah? Cina. Iya, bukan saya ya. Jadi kita akan bahas sesuai judul legenda Monsternian. Ini dari Tiongkok, teman-teman. Nah, karena temanya udah merah-merah, udah pada excited belum dengernya? Penasaran nggak? Tadi dulu ya. Saya perkenalkan diri. Saya udah perkenalan. Siapa namanya tadi? Najla. Oke, biasa dipanggil Najla. Najla. Tapi karena temanya merah-merah yang berhubungan dengan China atau Tiongkok, kalian bisa panggil saya JJ. JJ. Coba repeat satu kali lagi ya. JJ. JJ. Nah, teman-teman, artinya JJ itu adalah kakak perempuan. Iya, jadi kalau misalkan nanti mau nanya, angkat tangan bilang, JJ saya mau nanya. Oke. Sekarang karena saya sudah perkenalan diri, saya pengen tahu nih kalian siapa sih namanya, kalian dari mana, atau hobinya apa, atau kalian pernah suka nonton film atau mau dengerin cerita tentang legenda sesuatu yang kalian minat atau tertarik. Kita mulai satu-satu ya. Mulai dari sebelah kanan saya deh. Dari kakak yang kalau adek tuh bahasa Chinanya titi. Titi. Nah, Titi. dari ya bener, lakukan bener. Tapi ada titi, tapi pakai t, titi. Titi. Bagus. Titi. Ya, itu. Kita perkenalan dulu ya. Dari teman-teman kalian yang sebelah kanan nih, yang pakai baju ungu cantik banget. Oke, silahkan perkenalan dirinya. Oke teman-teman, izin perkenalkan, nama saya Rizka Manggarani, biasa dipanggil Rani. Asal saya dari Serang, hobi saya itu sering nonton atau dengar musik. Oke, kalau boleh tahu nih, Rani ya. Iya. Genre apa sih yang paling kamu suka kalau nonton film? Genre keluarga. Oh, genre keluarga. Berarti tahu ya hubungannya sama Iya, genre tapi ini. penasaran juga sih. Oh, penasaran banget Iya, nih. excited banget. Oke. Terima kasih Rani sudah ada di sini. Sudah mau dengerin cerita ini walaupun belum? Selanjutnya kita ke samping nih, ke kakak-kakak bergendi. Halo Sisi. Bukan. JJ. JJ. Halo Sisi. Ya, halo. Perkenalkan, nama aku Ica. Halo Ica dari mana? Dari Serang. Oke, Ica dari Serang. Ya. Sekarang Ica suka nonton film genre apa? Aku nggak suka nonton. Sukanya membaca. Sukanya membaca novel. Masya Allah, baca novel. Saya juga suka baca novel kebetulan. Iya. Kita sama nanti sih bisa sharing buku sekalian ya. Oke. Harus ya abis ini ya. Iya. Oke, kita lanjut ke teman samping berikutnya. Kakak yang cantik. Hai everyone. Hai. Perkenalkan, nama aku Cia. Halo Cia. Aku dari Padepokan Banten. Oh, dari Banten. Iya. Kalau aku suka menulis. Biasanya Cia nulis apa nih? Nulis artikel jurnal. Masya Allah. Tenang aja. Tapi Cia suka nonton juga, nonton
ke teman sampingnya Cia. Ada siapa namanya? Namanya Via. Namanya Via. Iya. Rada-rada mirip ya, Iya. Via. Via. Davia. Oh, Davia. Dipanggilnya Via. Via. Via dari mana? Jawa. Via dari Jawa. Kalau Via biasa nonton film, suka apa tadi? Racin. Racun sama kayak kita. Aku juga suka nonton Racun yang di Molo. Jangan Racin beda. Oh iya. Tapi aku juga suka kok. Overall aku suka Racun, tapi yang biasanya yang legenda. Iya. Yang ini kolosal. Benar, kolosal yang kerajaan-kerajaan Iya, itu. betul. Nanti kita sama siap. Via. Via. Ini Via, ini Cia. Yang ini Ica. Ica, yang ini Rani. Bukan Ica bukan. Ica Serang. Oke, gimana? Udah penasaran kita mau story kali atau di sini ya? Oke teman-teman, masuk ke inti cerita. Jadi JJ mau storytelling tentang legenda Tiongkok. Nah, judulnya itu ada Legenda Monster Nian. Kalian pernah dengar gak Monster Nian itu apa sih? Atau enggak bentuknya kayak gimana? Belum Belum pernah ya? Iya. Jadi ini baru pertama kali kalian dengar ada legenda Monster Nian ini? Iya. Ini teman-teman tahu ini apa? Tahu Betul. Jadi Monster Nian ini kayak simulasi mininya. Terbalik. Barongsai ini adalah simulasi mininya si Monster Nian. Dulu tuh Monster Nian lebih gede, lebih besar daripada si Barongsai ini. Nah, jadi buat memperingatinya, biar legendanya nggak terkubur dalam, biar nggak terlupakan. Soalnya di legenda ini tuh banyak banget nilai-nilai atau budaya baik yang bisa kita ambil dan kita terapkan lagi di zaman sekarang. Ini monster ini adalah monster yang kecil, bisa dibilang gitu lah ya. Oke, kita next. Teman-teman bisa lihat wujud monsternya seperti apa. Lihat ya. Kayak gini teman-teman. Oh, tahu. Karena ada di Upin Ipin. Nah, apa tuh pinipin? Monster kayak gini. Iya. Apa menang monsternya kalau misalkan masih ingat? Nggak tahu ya. Tapi hitam begitu. Oh, sama kayak gini. Iya. Jadi teman-teman, dulu kala di Tiongkok kuno hiduplah seorang monster yang bernama Monster Nian. Nih, teman-teman bisa lihat ciri-cirinya. Badannya besar menyerupai singa, bisa 5 kali lipat. Coba teman-teman bayangin. Gede. Iya, besar banget. Nah, dia punya tanduk kayak Lucifer. Teman-teman tahu Lucifer? Kayak banteng. Lucifer itu kayak iblis jahat. Nah, ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat bentukan Lucifer kayak gimana, abis dari sini kalian bisa searching ya. Lucifer apa? Tanduknya panjang banget, ujungnya runcing, tajam. Nah, punya bulu-bulu besar, giginya itu taring tajam banget, bisa merobek sekali bisa nusuk sampai tulang-tulang dalam kalian. Nah, monsternya ini tinggal di dasar laut hampir sepanjang tahun. Jadi, monsternya ini keluar pada saat hari Lumiar doang. Oh. Nih, hari Lumiar itu teman-teman, malam sebelum tahun baru. Kayak kalau kalender kita mah pas mau ada petasan, Ya. Oh, ya. itu mundur. Ya. Nah, kalau di Cina itu namanya Lumiar, tahun Lumiar. Untuk memakan nih, jadi monster itu keluar dari dasar laut ke pedesaan. Untuk apa? Cari mangsa. Mereka makan manusia, ternak para masyarakat di desa. Terus dia tuh juga ngacak-ngacak semua yang ada di depan matanya. Kalau misalkan kamu nih, mata hewan nian ini tuh kayak apa ya? Bibit. Tahu bibit yang ada di pistol kayak gitu? Ya, tahu. Mata hewan nian tuh kayak gitu. Kalau misalkan kalian kebidik, misalkan ini hewan nian misalkan. Oh, kalau dilihatin. Iya, lihat nih, udah sekali lihat langsung, wah, kamu mau dimakan.
Iya, dia tuh jahat. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini namanya monster apa teman-teman? Nian. Kalau ada monster Nian berarti harus Menghindar. betul, sembunyi. Kalau menghindar, kamu lari bakal dikejar, bakal ketangkep. Kita harus sembunyi. Nah, next ya, kita sembunyi di mana? Kita kasih, saya kasih, JJ kasih lihat. Oke. Jadi setiap menjelang akhir tahun Nian, penduduk desa itu diliputi rasa ketakutan. Coba kalian bayangin, jadi penduduk desa yang tiap akhir tahunnya bukan seneng-seneng, malah ketakutan karena mau ada monster Nian datang. Kalian bakal kayak gimana tuh reaksinya? Ingin. Dingin, panik, takut, gelisah, Pipis sembarangan. pipis sembarangan. Jangan ya. Terus teman-teman, penduduk desa ini jadi makan lebih awal. Terus mereka beres-beres di peternakan, jadi hewan-hewan ternaknya gak boleh ada yang keluar. Karena takut apa? Dimakan. Pagar peternakannya dikunci rapat, terus takut hewannya tuh dimangsa sama monster Nian. Lalu seluruh penduduk itu berbondong-bondong naik ke atas gunung sebelum malam Nian datang. Tapi nggak mungkin kan nih, lagi malam Nian, belum siap-siap, baru juga sesuap makan, si hewannya langsung datang, pasti mati. Jadi penduduk ini tuh siap-siapnya sebelum malam Nian datang. Oh, jadi ngumpetnya di gunung. Ngumpetnya ada di atas gunung. Iya. Itu di atas gunung ada apa? Di atas gunung itu, kayak kalau zaman dulu mah mereka jadi kayak tempat base camp. Kayak goa atau gimana? Kalau ada goa ya ke goa mungkin, tapi kayaknya mayoritasnya mereka kayak buat sesuatu pakai yang ada bahan-bahan di situ. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. Kebetulan saya nggak hidup di zaman ini, jadi nggak tahu. Oke, lanjut. Mereka, oke, mau nanya dulu. Boleh. Hewan Nian ini takut ya kalau di gunung gitu. Makanya warga kalau ke gunung ada. Nah, hewan Nian ini sebenarnya nggak tahu kalau mereka ada di gunung. Dia keluar kan dari bawah laut ke atas ke pedesaan yang dekat sama laut, itu pedesaannya di situ. Jadi mereka si Nian ini mangsa apa yang ada di depan matanya. Mungkin dia nggak kepikiran buat naik ke gunung. Kan punya akal. Ya. Oke. Jadi semua masyarakat pergi ke gunung bawa perbekalan untuk malam tahun baru itu. Kasian ya, orang tahun baru happy ngumpul sama keluarga. Masyarakat ini malah pergi ke gunung buat menghindari bahaya monster Nian. Kita lanjut ya. Teman-teman, pada malam harinya di desa udah kosong. Wow. Semua ternak udah dimasukin ke dalam kandangnya, udah dikunci rapat-rapat. Begitupun rumah para penduduk desa. Wow. Nah, jadi desa tuh hanya ada suara angin. Nanya, Apa? kalau ternaknya bersuara be, gimana dong? Itu serius ya? Kalau ayam kerja. Nanti si Niannya gitu langsung Bisa jadi. Tapi nih ya, adanya kalau pas malam hari Nian itu datang Ya. di desa tersebut, suara ternak, suara jangkrik pun pada segan, pada sungkan, gak mau ngomong bahasa Italianya ya, gak mau berbunyi. ya. Jadi para ternak, para hewan malam tuh seakan-akan tahu kalau misalkan ada bahaya yang mau muncul di desa mereka. Oh gitu ya. Iya, kayak mungkin intinya ini ya, sama hewan. iya, sama hewan. Itu sih benar. Jadi kayak udah tahu gitu ya. Iya, kayak bakal ada bahaya nih. Kan ada mungkin hewan tahu kayak kode-kodean. Iya. Kita lanjut. Di sini ini siapa? Iya, itu siapa? Di pagi harinya kan masyarakat tadi di mana? Gunung. Tadi masyarakat tuh ada di gunung. Pagi harinya mereka turun dong dengan perasaan cemas, gelisah, gundah karena takut pasukan makanannya dimakan
kelaparan. yang belum mati. Ternaknya kalau misalnya dimakan, Kelaparan. makanya mereka tuh gundah, gelisah. Terus mereka tuh dari gunung ngelihat semua seisi desa tuh hancur, berantakan, rumah roboh, ternak semua dimakan walaupun tadi udah dikunci rapat. Semua gandum, bahan pokok yang buat mereka makan habis ludes sama monsternya. Suatu ketika ada seorang kakek-kakek berjanggut putih, panjang kayak rambutnya putih juga. Bisa dilihat kayak gitu? Ya, kebayang. Ya, kebayang soalnya di Rusia ya. Iya. Oke. Dia tuh datang tiba-tiba ke desa yang lagi berantakan, lagi gak punya apa-apa. Kakek tua itu berambut perak datang ke desa. Ia berjanji akan mengusir monsternya tersebut. Tapi karena udah bertahun-tahun, berabad-abad, monsternya nggak bisa diusir. Udah sekuat tenaga si masyarakat atau desa itu mau mengusir monsternya itu nggak bakal takut sama apapun. Jadi pas kakek tua ini datang, bilang, tiba-tiba gini ya, dia jalan, saya bisa mengusir monsternya. Kira-kira kalian percaya gak? Tidak. Soalnya kan monsternya gede banget. Makanya matanya nggak percaya ya sinian. Iya. Apa? Siniannya nggak takut apa-apa. Iya, dia ini nggak takut apa-apa. Udah dikerahin seluruh tenaga desa, tapi monsternya masih tetap datang. Terus, apa kalian bakal percaya sama kakek tua ini? Tidak. Kayak kurang gitu nggak sih? Iya. Apa sih kakek tiba-tiba datang mau ngusir, kita aja nggak bisa rame-rame. Iya. Ya kan? Nah, penduduk desa itu terlalu takut untuk mempercayainya karena yang tadi saya bilang. Nah, mereka tetap meninggalkan desa sebelum malam dunia ini datang. Misalkan 1 tahun mau menjelang hari raya. Nah, paginya mereka kayak tadi makan lebih awal, terus beres-beres ternak, beres-beres rumah, semua makanannya diberesin, terus mereka naik gunung lagi. Makanya, Boleh. berarti tiap tahun mereka bangun rumah lagi. Bisa dibilang kayak gitu. Kebayang kan gimana capeknya? Iya. Kebayang nggak gimana nggak percayanya masyarakat sama kakek tua ini? Karena batinnya tuh udah merasa kayak gak bakal nih, kayaknya gue bakal susah lagi gitu. Karena kakek itu sudah datang teman-teman, kakek itu bakal membuktikan kalau omongannya itu benar, kalau dia bisa mengusir monsternya. Jadi pas malam lunyar itu, sebelum malam lunyar, penduduk desa balik lagi ke Gunung. kakek itu sendirian, bayangin ya. Teman-teman, kakek itu tuh sendirian ngadepin monsternya. Lihat serem kan? Iya. Ya. Malam tiba, Nian kembali lagi ke desa buat ngancurin seluruh desa dan memakan apa yang ada di depan matanya. Lalu tiba-tiba, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, Nian tuh jalan perlahan menuju desa. Coba kalian bayangin gimana monsternya diem-diem jalan menelusuri desa malam, nggak ada suara apapun, sunyi, cahayanya gelap, dan tiba-tiba nih ya, plot twist. Gak plot twist sih, dan tiba-tiba dua ada suara petasan yang besar banget. Cahaya petasan tuh mengkilat-kilat. Oh, dia takut ya? Iya, jadi mata monsternya itu kayak bukan buta warna ya, kayak silau. Jadi nggak Nggak fokus. Dia jadi nggak bisa jalan. Berhentiin, bukan nggak bisa jalan, tapi kayak nggak berhentiin langkahnya sebentar karena matanya itu hilang fokus. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Nian takut dulu cahaya berarti.
perlahan-lahan badannya gemetar, lalu monster itu ketakutan dan karena suara keras yang dihasilkan oleh Raksasa. dan cahaya yang menyilaukan matanya. Pas monster Nian mundur dari kediaman penduduk, tiba-tiba dengan beraninya, dengan gagahnya, kakek tua itu datang. Bawa kembang api, petasan yang menyala-nyala, besar, dengan memakai baju warna merah menyala Wow. yang mencolok mata si monster yang itu. Iya. Warna merah. Merah. Iya, seperti yang ada di gambar itu teman-teman. Nah, Nian semakin panik. Lalu monster buas itu berbalik dan melarikan diri karena banyaknya suara petasan yang digantung oleh kakek tua tersebut di rumah-rumah penduduk. Jadi satu waktu petasan itu meledak barengan. Coba kalian bayangin berapa banyak petasan yang ledakan oleh si kakek tua itu. Oh, kayak yang di kondangan itu ya? Iya, kayak gitu. Iya. Tapi lebih besar, Oh. warna merah, lebih berkilau cahayanya, lebih bercahaya untuk menakuti monster sebesar itu. Kita lanjut ya. Monster itu berdiri dan membalikkan badannya lari ke dasar sungai tergesa-gesa karena takut melihat cahaya dan ledakan yang dihasilkan oleh suara petasan itu. Kita lanjut ya. Iya. Keesokan harinya, penduduk desa itu berbondong-bondong pulang ke desanya masing-masing. Ya. Tapi mereka kaget Kenapa tuh? karena ternyata di desa itu nggak berantakan. Ternaknya masih ada, Aman. aman. Pasokan makanannya ada, semuanya ada, nggak berantakan. Rumahnya utuh, nggak perlu bangun lagi. Iya. Alhamdulillah. Mereka kaget teman-teman. Mereka menyadari bahwa wah, apa benar kakek tua itu ternyata Bisa melawan monster Nian. Nah, karena kakek tua itu bisa melawan monster Nian, kakek tua itu seketika jadi buah bibir di kalangan masyarakat yang desanya nggak hancur. Siapa yang kakek tua itu? Semuanya bertanya-tanya. Ternyata seluruh penduduk desa meyakini kalau kakek tua itu adalah makhluk surgawi. Nah, dia itu jadi ngajarin 3 hal yang ditakuti monsternya buat cara ngusir monsternya, tutorial lah bahasanya. itu apa saja yang Yang pertama, tadi kan kalian udah denger nih ya misalnya. Yang pertama, monsternya takut apa? Yang kedua, warna merah? cahaya warna merah. Nah, kakek tua itu makhluk surgawi yang dipercayai oleh penduduk desa meyakinkan 3 hal ini. Satunya apa? Ledakan. 1 ledakan, 2 cahaya, 3 warna merah. Karena si kakek tua itu tadi pakai baju apa? Merah. Merah yang menyala untuk apa? Melabui mata Si monsternya. Nah, teman-teman, 3 senjata itu adalah warna merah, cahaya, terang, dan suara petasan. Sejak saat itu, penduduk desa jadi kalau malam Nian mau datang ngehias semua Dengan rumahnya, bukan dengan cahaya. Gimana caranya? Kayak Ramadan aja ya? Iya. Kalau bisa Ramadan kayak kita ngehias pakai ketupat. Iya. Kalau legenda Lampu-lampu Tiongkok ini juga. betul. Kalau legenda Tiongkok ini pakai kayak ada tulisan tempelan warna merah. Tulisannya apa? Gongsi Sukses. Pacai. Betul. Artinya itu harapan atau semoga sukses, semoga berkah. Jadi Gongsi Pacai bukan berartinya selamat tahun baru, bukan. Itu artinya harapan. Harapan. Nah, lenteranya semua dinyalakan. Iya. Ada yang gantung-gantung, lentera gantung. Warna Merah. harus warna merah karena biar Kenapa nanti yang monsternya warnanya? ada karena udah seiring berkembangnya zaman. Terus orang-orang bergandeng tangan untuk menghalang monsternya
Kemudian datang lagi, pas ditunggu-tunggu, udah malam dunia, semua pas 1, 2, 3. Iya, ternyata nggak datang. Meledak. Ledakannya tuh ada suara petasan banyak di mana-mana. Iya. Monsternya tidak datang. Terus karena tadi awalnya penduduk desa, rumahnya, desanya gelap, jadi bercahaya paling terang. Monsternya nggak mau datang karena matanya nggak fokus buat mangsa sesuatu yang ada di situ dan takut berisik suara ledakan yang dihasilkan oleh Petasan. Oke. Teman-teman, nah tradisi ini menghias rumah, petasan banyak, warna merah di mana-mana, berubah menjadi tradisi. Bukan hanya buat menghalau monsternya, tapi menjadi tradisi di seluruh Tiongkok. Tradisi itu tuh berkembang. Nah, berkembang menjadi namanya adalah malam tahun baru Imlek. Nah, warna merah itu menjadi lambang, teman-teman. Lambang perlindungan. Berarti warna merah sejak saat itu jadi lambang Cina. Betul. Jadi warna merah itu jadi lambang perlindungan, lambang ada nih harapan. Ya, terus ada lambang keberanian. Ingat kan kisah kakek tadi, berani banget sendiri loh lawan monster yang sebesar itu. Nah, legenda ini dikenal sebagai awal perayaan yang penuh harapan, bukan ketakutan lagi. Oke, itulah legenda monsternya teman-teman. Mau nanya? Kayak kongan. Mana Kongan? Oh iya. Kayak gambarnya Kongan, tapi ada bapaknya, Kongan nggak ada. Oh, nggak ada bapaknya. Iya. Jadilah malam tahun baru Imlek, nama perayaan itu di sekarang. Nah, teman-teman, perayaan Imlek dan maknanya. Sekarang kita ambil makna cerita dari legenda Monster Neon itu, oke? Oke. Sebelum itu, mungkin teman-teman udah capek dengarnya dan tegang banget dari awal kan ya. Monster. Kita ice breaking dulu. Kita ice breaking ya. Yang semangat, aku punya sesuatu. Aku mau. Nanti aku jelasin apa ya. Teman-teman, kita ice breakingnya itu tepukan. Oke. Ini untuk mengasah konsentrasi kalian. Karena pasti kalian ngantuk banget. Legenda ini tuh biasanya aku dengerin pas mau tidur soalnya. Iya. Iya. Kita speaking dulu. Yang pertama itu kalau misalkan JJ bilang malam sunyi. Takut dimangsa monsternya. Malam tuh sunyi, tapi nggak ada tepukan berarti kalau sunyi. Ya. Kalau misalkan pagi, JJ bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau JJ bilang siang, tepuk 2 kali. Oke, kita tes dulu. Pagi, malam. Coba, sekali lagi ya. Habis itu kita langsung main. Pagi, siang, malam. Kita kayak gitu ya. Itu udah bagus. Udah ya? Belum. Sekali lagi, oke? Oke. Malam. Prank. Siang. Ayo, siapa nunggu sekali? Siang. 2 kali. Iya, tunggu 2 kali. Ya udah. Oke, fokus. Bagus. Siang. Pagi. Siang. Malam. Tepuk tangan semuanya. Saya fokus. Fokus karena takut. Itu bakal dihukum. Oh iya. Iya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, perayaan Imlek dan maknanya. Di sini ada dekorasi Imlek. Tadi yang sudah dijelaskan, ada dekorasi Imlek yang bertuliskan Gongsi Facai. Coba kita repeat sekali. Gongsi Facai. JJ dulu bilang, baru kalian
ya. Gongsi facai. Gongsi facai. Nah, yang tadi maksanya adalah Harapan. Harapan. masih fokus berarti ya, harapan. Terus ada simbol, oh iya. Ada simbol harapan baik. Terus kalau misalkan kalian nih pergi main ke rumah orang Tiongkok atau enggak orang China, kalau di sini orang Cindo, kalian pernah? Nggak punya. Nggak. Punya sih kamu. Nanti main ya ke rumah aku. Nah, nanti Harus di pakai baju merah ya? oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Katanya Baju kalau juga. baju itu menyesuaikan keberuntungan. Bisa jadi, bisa sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau pakai baju Irang, Oh, boleh. Sekarang kan zaman udah berkembang. jadi nyesuaiin zamannya. Iya. Dulu. Nah, biasanya anak-anak yang merayakan tahun baru Imlek ini identik memakai baju warna merah dan baru seperti sama kita kalau Lebaran. Iya, sama Berarti sebenarnya. modelnya banyak. Modelnya banyak, tapi biasanya mayoritas itu namanya songchang. Songchang. Iya, tahu nggak? Yang pernah kayak gini ada pitanya. Oh, iya. Oh, iya. Aku waktu kecil pernah. Iya. Kamu pernah main capung Cina ya dulu? Enggak juga sih. Cuma mungkin lagi tren juga ya. Terus ada ini nih yang ini. Ini namanya ampau. Ampau. Ampau ini biasanya kalau di Lebaran berisi uang THR. Iya. Kalau berapa itu rahasia dapur. Sama kayak THR, masa berapa kan nggak enak ya. Berapa? Biasanya Yang ambil-ambil-ambilan. Yang ambil. Nah, kalau misalkan dikasih angpau ini harus diambil, nggak boleh ditolak. Kalau misalkan kalian ditolak, itu kalian menolak rezeki, sama kayak lagi kita Lebaran, menolak rezeki. Terus buat menolak bala juga. Gitu. Jadi setiap tahun baru Imlek semua ada maknanya. Nah, ampau ini teman-teman dikasih sama orang-orang yang sudah menikah. Berarti yang belum nikah tapi umurnya udah bekerja tetap dapat. Tetap dapat dan nggak boleh kasih. Harus yang sudah menikah ya. Harus yang sudah Kasih. menikah. Finansialnya harus stabil dan bagus dan sudah menikah baru bisa ngasih ampau. Berarti Soalnya di Lebaran kayak gitu. Iya. Kenapa yang belum menikah nggak boleh? Nggak boleh. Ini harus keluarga yang sudah terikat. Nah, ngasih sedekah ke anak-anak yang belum punya pasangan. Gitu. Didoakan supaya mereka punya pasangan. Didoakan amin ya. Didoakan semoga mereka mendapat harapan yang baik di tahun berikutnya. Gitu. Jadi mereka ini semua ngumpul teman-teman sama kayak kita Lebaran. Harus makan bersama. Jadi kayak tahun kemarin nih mereka terpuruk, misalkan ada satu kejadian yang membuat hati mereka tuh sakit atau sedih. Caranya gimana biar hati mereka tuh senang kembali? Mereka kumpul dengan keluarga. Jadi keluarga itu adalah salah satu obat mereka dari terpurukan itu. Silaturahmi kalau misalkan dibahas kita ya. Teman-teman, jadi apa itu esensi Imlek? Yang tahu aku bakal kasih apa? Esensi Imlek. Kayak jadi Imlek itu apa sih? Ayo, siapa yang tadi mendengarkan? Saya. Turun tangan. Yang nggak kelihatan di kamera juga boleh sih ikut. Boleh masuk frame aja gak apa-apa. Kameramen juga apa dong? Kamu kameramen yang kameramen ini juga nggak apa-apa kalau mau. Ayo, yang dapat. Sebelumnya esensi itu apa? Esensi itu kayak makna dari ciri khas. Aku mau. Ayo, masuk frame. Ini uangnya bakal ganti 2 kali lipat ya, nanti aku nggak bawa, sabar. Ayo, sebenarnya aku tuh gak mau kasih ampun, tapi gak apa-apa, ini ciri khas. Iya. Belum.
Jadi Iri ya. Jadi esensi Imlek atau ciri khas dari Imlek itu adalah tadi barongsai yang bisa dilihat tadi apa monsternya, monsternya. yang ciri khasnya itu digambarkan sebagai barongsai, terus berwarna apa sih warna-warna yang merah, terus juga dengan petasan ciri khasnya agar tadi kayak yang sudah diceritakan agar ketika Imlek datang monsternya itu tidak datang membuat kerusuhan ya gitu. betul. Ada lagi Maharani? Jadi esensinya itu ciri khas. Yang sudah dibilang Maharani itu benar. Jadi boleh silahkan diakui. Yeay. Terima. Makasih Maharani. Oke, nanti teman-teman jangan bersedih. Kita lanjut part 2 kalau misalkan mau dengar tentang kisah-kisah tentang monster-monster yang berhubungan dengan Tiongkok lagi bisa. Kalau misalkan kalian berkenan bisa datang lagi, kalau bisa undang Cece lagi, kalau misalkan ada acara mungkin isi juga apa. Siap Cici. Oke, gimana perasaannya setelah dengar kisah tentang monsternya ini? Seru. banget. Jadi tahu Terus tahu makna hari Imlek juga gitu. Iya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah mendengarkan storytelling Cece tentang monsternya ini. Terima kasih telah hadir, duduk dan mendengarkan dengan seksama, perhatian dan minat yang terlihat jelas banget di mata kalian itu terang kayak mencereng. Wah, apa itu? Makasih banyak sebelumnya, Cece. Oke, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.